Kita lagi di pinggir jalan dan kita mau beli bukan belut sih ya guys ya, di tempat belut sama gabus sebenarnya. Cuman aku mau beli ikan gabus. Nah, si ikan gabus ini tuh katanya bagus banget buat arwana super red aku ya. Wih, belutnya gede banget ini guys. Beloknya. Nah, ini dia masih ada kesempatan nih buat lihat nih guys. Ayo, mantap. Ternyata mau guys. Gedean numbu sih kepalanya ya. Terlalu sadis guys. Mana mas yang katanya beranak lagi mas? Oh, tapi dia bukan telur dia berarti ini. Telur ayam dua-duanya. Kok dia gitu? Oh guys, ini adalah penipuan terstruktur ya gitu ya. Oke guys, di video kali ini kita lagi di pinggir jalan dan kita mau beli bukan belut sih ya guys ya, di tempat belut sama gabus sebenarnya. Cuman aku mau beli ikan gabus. Nah, si ikan gabus ini tuh katanya bagus banget buat arwana super red aku ya. Dan sebenarnya tuh yang direkomendasiin adalah ikan gabus yang kecil-kecil gitu ya guys ya, alias babynya ikan gabus. Tapi jujur aku cari-cari itu agak susah, apalagi di daerah Bandung ya guys ya. Ada yang juga yang beku-beku tapi di daerah kayak Jabodetabek gitu, dan kalau sampai ke sini pasti sudah bau busuk dan sudah tidak layak dikonsumsi guys. Makanya kita kayak cari ikan gabus biasa aja, dan pas aku baca juga ya, pastinya ke ChatGPT ya guys ya. Terus kita baca-baca, katanya tuh ikan gabus yang gede juga sebenarnya nutrisinya tuh mirip-mirip, bahkan bisa dibilang ya sama lah ya sama anakan gabus. Cuma nanti sama kita di filet-filet supaya lebih mudah dimakan sama ikan arwananya. Dan sekarang kita mau langsung aja beli ikan gabusnya guys. Yuk, karena kita udah di tempatnya guys. Let's go. Oke guys, kita udah sampai ya di tempatnya ya. Pak, izin video ya Pak. Lagi ada apa aja nih Pak? Oh, ikan gabus sama belut ya. Wih, belutnya gede banget ini guys. Ini segini berapa Pak harganya Pak? Belut segede gini? 35. 35. Ini 45 paling gede. Gila, gede banget ya. Ini kalau dipancing kayaknya sangat mantap guys ya kalau strike ya. Ini paling gede. Wow. Kita lihat belut dulu ya guys. Gede banget ini belutnya guys. Gila-gila. Ini kuat berapa lama sih Pak kalau ditaruh seperti ini? Oh, seperti ini mas, saya biasa 1 hari aja. 1 hari? Di tempat labu kemarin. Oh begitu. Iya. Ini hasil tangkapan alam berarti ya rata-rata ya? Semua ini, kalau ini dari rawa yang besar-besar. Dari rawa ya? Iya. Dekat-dekat sini gitu atau gimana sih? Enggak, kalau ini dari Cirilin, biasa Majalaya, Garut. Oh, bukan dari tempat dekat sini. Cuman jualannya doang di sini gitu ya? Oh, aku baru tahu. Aku kira dari sini-sini. Kan rawanya habis. Habis ya? Udah diambilin kalau di sini guys. Ikan gabus gini berapa Pak? Yang itu 45. Aku lagi cari ikan gabus sebenarnya ya. Kalau ikan gabus itu dijualnya per kilo atau gimana sih? Kalau per kilo itu 75.000. 75.000 per kilo. Kalau ini biasanya berapa kilo nih segini nih? Nah, tawarin saya 40, 40 gitu ya. Aku tuh lagi nyari ikan gabus. Katanya ikan gabus tuh bagus buat arwana malah Pak. Iya. Kalau anakan ikan gabus Bapak suka ada nggak? Jarang gue. Suka jarang ya? Kayak yang masih anak-anak kayak pakan buat lele jarang ya? Jarang. Yang gede langsung. Jadi Tapi kalau mau ngambil yang kayak gitu ada, punya? jarang sih. Jarang ya? Jarang. Kalau punya sih kita mau minta kontaknya. Nanti siapa tahu ada ya Pak, ya ntar saya minta kontaknya tuh ya. Jarang kalau yang gitu yang. Kita cari ikan gabus saja di sini ya. Sebenarnya kalau misalnya gede kayak gini, dagingnya lebih banyak pasti lah ya daripada yang kecil ya. Lebih banyak. Kalau kecil-kecil gini berapa Pak? Yang itu 35 satu mas. 35 satuannya ya. Bisa nggak sih sama Bapak difiletin di sini Pak? Bisa di film. Seriusan? Bapak bisa miletnya? Oh boleh lah. Kalau kayak gitu ya guys ya. Aku coba ambil yang gede dulu deh. Aku coba ambil satu dulu deh Pak, yang gede Pak. Takutnya nggak mau dimakan sama arwananya. Kita coba beli yang gede satu ya guys ya. Ntar kita coba buat filet-filet. Takutnya ntar kita udah beli si arwananya malah nggak makan ya guys ya. Ya yang ini aja lah. Ini paling gede Pak. Tonton gede ada ini. Waduh, diumpetin guys yang paling gede guys. Waduh guys, kenapa ada di sono? Itu berapa Pak yang paling gede? Ini paling ini lurus 50 kali. 20. Wah. Gede sih guys. Boleh Pak, yang itu aja Pak. Kenapa diumpetin Pak? Itu tadi jatuh. Oh jatuh. Kasihan. Oh begitu. Oke guys, nggak apa-apa nih Pak, aku minta dibersihin Pak. Lihat. Ntar kita dibersihin sama Valia atau Mas Ali. Yang ada kebuang banyak dagingnya guys ya. Terima kasih Bapak, kita sudah percaya dan believe guys. Kasih ya Pak. Wah. Ini bos. Hebat guys. Yang mana Cenah Lih? Yang mana Lih? Pilih Lih. Ini. Boleh lah. Yang atas itu. Boleh. 1 2. Satu aja. Ayo itu buat kontennya juga bisa. Nggak usah buat Vali katanya mau makan belut guys. Aneh ya. Dia tiba-tiba makan. Tapi emang enak sih belut ini ya. Belut tuh begini-gini dia ikan ini masuknya mahal sih kalau per kilonya. Jatuhnya dibanding ikan lain tuh mahal ya Pak ya? Ya mana malam ini nggak tuh. Ini berarti ini sebenarnya kelihatannya sih kayak di samping-samping begini, padahal ini makanan orang tajir ya dia. Mahal ya. Mahal tuh guys. Kalau yang gede gitu per kilonya beda ya Pak? Beda kalau yang gede itu. Soalnya dagingnya banyak sih ya, maksudnya kan belut kayak gini mah walaupun udah dibersihin juga kan tulangnya mah tetap masih ada ya Pak ya? Iya. Tetap masih kayak panjang gitu loh guys tulangnya. Itu mah sama bisa difilet. Kalau yang kayak gitu di fillet bisa Pak, tulangnya dikeluarin gitu bisa ya? Ah, bisa kalau belut. Oh bisa guys kalau yang gede kayak gitu. Ntar lah kapan-kapan kita coba ya guys ya untuk belut yang seperti itu.
Kurang lebih seperti itulah ya guys. Oke, ini kita ntar bakal coba buat potong-potongin juga. Sebenarnya sekalian juga aku di video kali ini tuh mau ngasih lihat ke teman-teman karena ada beberapa hewan-hewan aku ya seperti burung dara dan juga merpati blue net aku tuh nelor dan netes lagi guys. Jadi sekalian aja kita kasih lihat ke teman-teman di video ini. Sekalian juga ntar kita bakal coba buat memotong si ininya ya, si ikannya. Kita akan coba buat cah kecil-kecil buat kasih makan ke arwana kita. Kira-kira arwana kita mau atau enggak, ntar aku bakal videoin guys, kayak gitu. Nah ini untuk belutnya sudah ready juga. Dan ya sudah guys, paling seperti itu ya. Kita sekarang akan coba pulang, bayar dulu pasti ya. Dan ntar kita bakal videoin lagi guys. Oke guys, jadi sekarang kita udah sampai rumah. Dan ini adalah ikan gabus yang tadi udah kita potong-potong sama Vali, dipotong-potong ya guys. Ini sudah sangat oke dan sudah seukuran dengan mulut dia. Cuman pertanyaannya satu nih, kadang-kadang kalau bentukannya tidak senonoh seperti ini ya guys ya, si ikan-ikan apalagi ikan arowana ini tuh gak tahu dia mau makan atau enggak guys. Aku takutnya dia nggak mau makan pas kita udah coba buat cemplungin ikan gabusnya. Soalnya kalau aku baca-baca nih, ikan gabus ini sebenarnya bagus. Dia ini tuh tinggi albumin dan protein katanya guys ya. Jadi bagus untuk pertumbuhan dan imun. Kata siapa? ChatGPT ya guys ya. Cuman kalau misalnya aku lihat-lihat di internet, di YouTube kayak gitu-gitu, katanya sih si gabus ini bisa buat dayungnya katanya ya. Supaya dayungnya makin lebar guys. Kayak gitu sih. Pokoknya intinya sekarang ini kalau untuk arowana kita sehari kita usahakan makannya 3 kali ya. Karena beberapa orang juga bilangnya 3 kali. Tapi dengan takaran yang istilahnya tuh ya dikira-kira lah ya guys ya. Kayak ikan gabus nih kita bakal coba buat kasih 2 potong saja nih guys ikan gabus. Sebenarnya tadi tuh aku udah kasih makan udang ya di siang-siang ya, dan dia udah mau makan gitu guys. Nggak tahu nih ikan gabus mau atau enggak ya. Kita coba kasih ke dia ya. Lagi nongkrong di situ cuy. Lagi nongkrong di situ. Apakah ikan gabus dimakan ya guys ya? Coba ya guys. Bismillah ya. Hehehe, Lexot. Agak jelas nih orang. Kena wave maker guys. Ya jauh guys. Kok dia di sono ya? Kok dia muyung di situ guys? Kayak dia lagi males deh guys. Lagi males bergerak ya. Tapi wow. Tapi bagus berarti nih si wave makernya works berarti guys. Soalnya ini si daging aja kita lempar ke sana dia langsung ke sini ya arahnya ya. Tuh. Aduh guys. Kena sentuhan sih sebenarnya, cuman kok dia nggak lihat ya. Wah, jangan-jangan dia nggak suka lagi guys. Makan aja sono sendiri dah. Repot guys kalau dia nggak suka ya. Atau butuh adaptasi, atau butuh apa mungkin ya guys ya. Aku juga kurang tahu nih. Cuma sepertinya dia lagi muyung di sini. Jangan muyung lah. Geraklah. Ente kadang-kadang ente. Diketok dikit nah guys. Ayo, dia lagi capek sepertinya guys ya. Karena kan kita kasih wave maker dan dia ini kan istilahnya kan kepada wave itu atau gelombang itu dia lumayan terdiam gitu guys. Capek dia ya. Gara-gara tadi gerak terus aja jadi bengong. Kok bengong? Dia sedang berbengong-bengong guys. Cuman ntar kita coba buat tinjau saja ya. Semoga dia memakan ikan gabusnya. Karena yang seperti aku bilang tadi, ikan gabus ini bagus banget buat dia guys. Ini dia udah mulai kesini ya guys ya. Tuh, ada arus kan. Kita coba ya. Makan gak nih? Ih. Wah guys, bengong deh guys. Ayo dong. Wah guys, dia butuh adaptasi sepertinya ya. Karena baru dipindahin sih si wave makernya. Cuman ya semoga dimakan lah ya. Bentar kita coba lagi ya guys. Aku tuh curiganya, bentar. Dia, terlalu kolong guys, susah ya. Aku curiganya ya dia nggak lihat sih. Aku curiga dia nggak lihat guys. Dia malah jadi agak-agak berlebihan ya reaksinya ya. Sekali lagi ya, bismillah ya guys. Semoga dia mau ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Guys. Beloknya. Nah, ini dia masih ada kesempatan nih buat lihat nih guys. Ayo. Mantap. Ternyata mau guys. Berarti dia cuma tidak melihat ya. Oke, kalau misalnya dia mau berarti nggak repot nih. Kasih makannya ya. Udang yang M itu 2 pagi-pagi. Sama kita udah dihilangin kepala sama ekornya dulu. Siang-siang aku bakal coba buat kasih ulet Hongkong, ulet Jerman ya. 2-3 lah ulet Jerman. Dan kalau malam, malam aku baru kasih udang guys ya. Mulai besok malam kasih udang. Pagi-pagi kita kasih ikan gabus ini guys ya. 2 potong. Siangnya ulet Jerman dan malam baru udang guys, kayak gitu ya. Oke, sekalian aja ya, mumpung aku juga ada kabar baik guys. Di atas ada yang mentas lagi. Jadi aku mau ngasih lihat ke teman-teman. Sekalian kita kasih kepala ikan gabusnya tadi ke si bumbu ya guys ya. Oke, kita bakal ke atas sekarang. Dia udah tahu guys ya kita mau melakukan apa. Dia sudah menakar-nakar ya. Hey. Wah, memang selalu lapar ya. Kata si Mas sudah kasih makan kemarin Mas? Udah. Dia kan makannya nggak tiap hari guys sebenarnya ya. Cuman dia makannya sesuai kebutuhan kita. Ya, semakin banyak residu-residu semakin sering makan dia. Kepala ikan gabusnya gedean umbo sih kepalanya ya. Terlalu sadis guys.
Iya, ini kencang banget lagi suaranya ya. Umbo mah dikasih makan apa aja juga dia gasken ya guys. Ini ada tulang-tulang juga sebenarnya sih. Tulang ikan gabus ya ini ya. Ada sum-sum ikan gabusnya juga. Ini sebenarnya mungkin bagus untuk kalsiumnya ya. Karena kan umbo ini kan nggak dikasih kalsium bubuk guys. Mudal guys ya. Dikasih kalsium bubuk nggak bisa. Nah ini karena dia memang terlalu besar ya si ikannya. Jadi si umbonya tuh biasanya nggak langsung telan guys. Kalau gede kayak gini dia bawa dulu. Padahal mah nggak akan ada yang ngerebut ya. Cuman emang insting dia seperti itu nih. Ntar dia telan nih guys. Kemarin kita bawa juga ke Nusatik ya umbo ini dan menjadi pusat perhatian banyak orang guys ya. Karena orang-orang ternyata menyukai umbo. Soalnya emang CST hypo sih, apalagi segede umbo gini jarang guys. Jarang sekali ada ya guys. Ada cuman sejarang itu ya. Ini kita sambil kasih makan ini ya. Bulus kita ya guys. Wah, kelar udah. Ya udah si bocil tuh gak kebagian. Bayar semua itu yang makan, gua kagak dah. Si bocil tuh sebenarnya kasihan sekali ya guys ya. Sebagai bulus dia memang kurang sekali perhatian guys. Jadi harus agak banyak langsung lemparnya biar dia kebagian juga. Tuh. Jadi si bocil kebagian, si gede kebagian. Bocil dapat 1, si gede dapat 4 guys ya, sangat curang ya. Tuh, padahal ada tuh di kakinya si gede guys. Tuh kan, bocil dapat 1, gede dapat 4 cuy. Tidak fair ya guys ya, sangat tidak fair guys. Nah ini untuk si umbo kita lemparin aja lah sisanya ya. Biarkan nanti dia yang mencari ya guys ya. Kita mau ke atas ya, mau ngasih lihat ke teman-teman juga untuk burung-burung yang baru menetas ya guys ya. Gacor sekali di atas teman-teman dengar, karena itu rekaman guys ya. Mana mas yang katanya beranak lagi mas? Ini dia jadi nggak punya kandang apa gimana ini? Udah gede guys. Kok udah gede ya? Kan? Udah terbang, Pak. Udah terbang ya? Nah, ini dia. Oh, jadi dia emang tidurnya di situ. Iya, bareng. Nah, ini kan bersih nih. Iya. Tadi udah dibersihin, kotor lagi. Kotor lagi ya. Ini berarti nanti emang dibuka kayak gini, Mas? Iya. Mereka tidur di luar gitu? Oh, iya ya. Oh, enak ya kalau burung merpati yang seperti ini dia tidak kabur ya, guys. Ini udah dipisahin ya? Ini udah kering, saya obatin pakai minyak tawon. Kenapa berantem dia? Dipacok udah gede. Dipacok ibunya? Astagfirullahaladzim. Pakai obat apa itu? Minyak nyong-nyong? Oh, minyak tawon. Baru tahu guys, aku soal itu ya. Ini juga dikasih filter ini ya? Baru hari ini masih kasih filter mas? Ya udah bening kok. Ya emang bening terus dia? Tadi pagi kan dikuras. Nah. Ya udah main. Biasanya sore-sore kayak gini udah butek lagi ya? Saya gara-gara di filter jadi dia lebih lama ya? Tadi baru jadi. Bagus. Emang aku tuh pengen pakai filter gini guys, cuman aku nggak kepikiran gimana. Ternyata pakai kawat, bagus. Ide brilian ya guys ya. Ini kita pakai mesin dari sini juga aman sekali, sangat oke. Ini anaknya bisa dilihat nggak sih mas? Bener-bener udah netes? Udah. Masih merah dong berarti? Udah dari 3 hari yang lalu. Oh berarti masih udah kelihatan ya? Wow cepet sekali guys, dia sudah beranak lagi guys. Berarti ini anak kedua ya? Itu gede kan? Oh iya. Wow, ini dalam 2 bulan belakangan ini sudah 2 kali beranak ini ya guys ya. Sangat cocok untuk pakan kura. Enggak, jangan guys. Sangat cocok untuk kita pelihara guys. Sorry. Wah ini udah dikasih makan ya mas sama dia ya? Mudah-mudahan nih bisa ngejodoh sama ini kalau adeknya dong. Tapi emang suka begitu ya bang ya? Kalau lebih bagus sama yang lain. Sama yang lain ya. Nih guys, tembolok ya guys ya. Ya kalau misalnya ternyata kita butuh yang kayak gitu jantan atau betinanya sih kita cari ya guys ya. Ini guys, lihat guys. Udah dikasih makan dia ya. Kalau kita unyel-unyel muntah nggak ini mas? Kasihan. Canda, jangan ya. Nah, Jangan ini baru gitu 2 ya. hari ya kak, mulai. Oh ini baru nelor juga nih 2 hari. Telurnya pakai telur ayam. Oh iya. Oh tapi dia bukan telur dia berarti ini. Telur ayam dua-duanya. Lah kok dia Lah ini gimana? Oh jadi pas dia ada telur mamas diambil diganti ayam ya? Iya. Oh guys, ini adalah penipuan terstruktur ya guys ya. Pernah nyoba waktu itu tapi netes. Pernah nyoba dan netes waktu itu. Oh, udah masukin lagi deh, takut kedinginan dia. Lagi dingin sekali soalnya guys ya. Cuek ya, kalau burung merpati itu cuek guys, dia nggak begitu gimana-gimana ya. Yang penting anaknya dibalikin lah guys. Jadi ini tuh kenapa ada telur ayam di sini? Soalnya waktu dia ini bertelur, dicabut telurnya. Bareng sama ayam. Bareng sama ayam. Jadi telurnya dia diambil gitu. Ada telurnya dia tapi. Ada. Guys, ini adalah penipuan terstruktur ya. Tapi memang kalau merpati tuh cabut telur tuh adalah hal yang sangat biasa ya mas ya. Iya. Merpati tuh kalau misalnya pengen dilombain atau pengen dibikin giring, kalau nggak salah cabut telur emang harus ya merpati ya. Seminggu. Ini berarti udah berapa hari nih dia? Pak, udah 2 hari. Telur asli dia. Telur pertama. Nih kita lihat ya, nih. Bro, ini telur aslinya nih. Tapi dia kalau misalnya udah dikasih telur ini juga dia udah marah ya sekarang mah ya. Dipecahin sama dia mungkin ya. Ukuran sama ayam kate. Oh iya ya. Berarti kalau ayam kate
ayam katel lebih cocok berarti ya ditaruh di situ ya. Oh di Oh, tapi dia udah keburu ini. nanti ini saya mau keremin. Oh, ini udah sempet ini juga. Oh, jadi kemarin guys, kalau teman-teman tahu, kita kan bikin konten ini yang ayam ya di pasar burung itu ya berarti ya Mas ya? Udah ada 7 telurnya. Telurnya udah 7, berarti nelor terus dong dia? Nanti kalau udah itu mau saya pancing lah. Iya, boleh deh. Ntar aku beli inkubatornya dah. Ya udah dah guys ya, ntar kita beli deh inkubator khusus per ayam-ayaman guys ya. Berarti ini Mas sebenarnya bisa dikonsumsi juga nih kalau mau mah. Udah konsumsi ya? Sama masak kalau? Enggak. Geli ya kalau misalnya dari hewan sendiri nggak tega ya? Dia mah semua juga mau. Ya berarti ini udah oke ya guys ya untuk. Wah guys, ini berantem atau apa Mas? Ngeloloh. Iya. Hah, bentar dia masih diloloh udah segede gini. Tapi udah terbang turun ke bawah. Oh begini proses ngeloloh. Oh jadi si bapaknya tuh ngurusin anak-anaknya, sedangkan si ibunya udah ngurusin. Gantian Kak. Oh gantian ya. Oh ya Allah guys, ternyata mereka tuh seperti ini ya guys ya. Ini jam 11 sampai sore yang cowok ngerem. Oh ada jadwalnya ya. Iya. Tapi mereka orang tua yang sangat baik berarti ya. Benar-benar ngasuh, bahkan udah gede kayak gini juga ngasuh. Aku kira segini udah mandiri Mas. Itu Belum. udah belajar makan. Oh, tapi belum mandiri gitu. Kalau ini udah nih. Oh ini udah mandiri nih ya. Ini Natas. Iya ini emang duluan guys. Jadi di sini juga ada jala kebo ya, yang tiba-tiba si Mas beli ya. Aku nggak ngerti ini jala kebo ini tuh kenapa dibeli. Emang kenapa Mas ini Mas? Ada potensi atau gimana Mas? Ada gacor Kak. Gacor? Udah. Masih bocil nggak sih ini? Masih bocah nggak sih ini? Masih bocah. Iya ya. Ya. Beda sama kalau udah dewasa Kak. Dulu mah aku tuh beli jarak suren tuh buat di free fly Mas. Kalau sekarang berarti ini buat di gacorin gitu ya, buat dikicauin ya. Buat kicau aja lah buat rame. Buat rame ya. Woi, kenapa tuh dia kayak gitu ya? Sebenarnya jala kebo ini tuh kalau teman-teman lihat di sekitar kita tuh masih suka ada guys ya, jala kebo ya. Cuman jala kebo yang di sekitar kita kan itu mah istilahnya dia udah dewasa dan juga udah nggak bisa disetting mungkin ya. Kalau misalnya suka tiba-tiba datang guys. Kadang-kadang juga di sini beberapa kali juga suka tiba-tiba datang. Kalau yang di setting ini dia bisa suara apa aja emang Mas? Ya, tergantung kita masterin. Ini dikasih suara apa ini? Kadang suara jarak juga tapi jarak. Ini suara apa ya? Ini kayaknya suara cekik kayak ini ya. Suara kekek. Kayak gitu ya, kekekan ya gitu ya. Tadi ikutan kayak gitu. Pinter dia berarti ya? Ya, lebih cepet lah kalau Kondisi seperti ini gitu. masih bocah gitu. Kalau settingannya gimana nih berarti si Mas nih ngasih makannya nih? Pagi saya kasih, pokoknya biar cepet gacor Kak. Ah. Saya kasih ini aja, EF-nya yang lebih banyak. Oh, extra foodingnya banyak Iya. gitu. Nanti yang Oh, pagi, bisa berapa tuh biasa tuh dia tuh kalau misalnya kayak gini Kalau settingan? sih yang saya banyakin. Ah, jangkrik dibanyakin berarti ya. Kalau ulet hongkongan kerah panas. Panas sih bener-bener Yang katanya. minimal ulet hongkong 6 lah. Oh, 6, tongkong 6. Ntar kita lanjut lagi ke sore. Oh, jangkriknya bisa dikasih berapa tuh dia? Untuk sekarang sih masih saya batasin karena kan kita bagi-bagian lain. Oh, iya. Bagusnya berarti berapa tuh? Langsung banyak 20 gitu mungkin ya? Nggak sampai ya? Kebanyakan ya? 10. Sama kayak murah ya berarti ya? Tapi dulu aku tuh murahnya juga 10, 15, malah 15 kalau nggak salah. Berarti seperti itu ya guys ya Gitu orang kan, mobil. dia nanti akan tumbuh sendiri nih. Mau tinggal berapa? Misalkan kita taker dia 10 nih. Iya, Wah, iya. ada sisanya 8 ya berarti harus 8. Oh berarti kayak gitu ya guys. Nah ini. Lupa krotonya juga. Krotonya ini tapi makan dia, kroto apa makan dia? Oh bagus guys berarti ya. Tinggal kita tunggu saja ya progresnya ya. Hiburan juga di sini nih guys. Kalau yang udah jadi tidak ada hiburan ya Mas Ali ya. Karena dia suka setting-setting seperti pernah tapi pelihara ini sampai jadi pernah. Jalak suren. Oh jalak suren. Ntar lah kita cari juga lah guys ya jalak suren ya. Berarti jalak suren yang ini ya paling jalak suren sih ya. Jadi kan itu kan ada murai, kandang murai nih. Kebetulan aku masih agak terluka ya guys, jadi aku belum ada murai lagi. Mungkin di tempat murai itu kita kasih jalak suren dulu kali ya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Jalak suren di situ oke kan? Justru sebenarnya kandangnya harusnya itu. Oh bagusnya itu jalak suren. Kalau bisa gedean boleh lah. lagi. Masa? Iya. Ini kalau nggak salah nomor 2 Kak. Aku nggak tahu deh itu nomor berapa sih. Nomor 2 ya, berarti ada jalak suren juga ya nanti ya, pengennya ya. Kalau ini berarti udah tutup itu kalau udah malam ya ini ya. Nomor 3 Kak ini Kak. Nomor 3. Iya. Semakin kecil semakin gede kan? Enggak. Masa? 3, 2, 1. Yang satu makin gede apa yang makin kecil? Makin besar. Oh bener, berarti semakin kecil angkanya semakin gede si sangkarnya. Nanti- Nah, kalau ini suara kenari ya? Iya. Kalau ini suara kenari kita guys. Aku juga jadi pengen naruh burung di sana teh. Kangen guys. Untuk kedepannya kalau ada murai Kak yang bulat kan.
Yang bulat ya? Iya sih. Kalau udah gede memang yang bulat. Kalau waktu itu kan masih trotol. Pas baru taruh di situ. Yang ngilangin ciri khasnya. Iya benar, yang bulat gede guys. Kurang lebih seperti itulah ya guys ya. Jadi ini semua udah ditutup karena udah malam juga. Bumbo udah dikasih makan tadi ya guys ya. Arwana juga udah dikasih makan. Kondisi tadi juga ini per burung-burungan kita juga sudah kita kasih tahu ke teman-teman. Jadi ya sudah guys, mungkin kayak gitu aja untuk video kita kali ini. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa like, comment, subscribe dan di-share ke teman-teman kalian sama hewan-hewan guys. Aku Iqbal pamit sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Thank you guys.